Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Falah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puja, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah atas rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan sholat maghrib di Masjid Al-Falah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap Allah curah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, para pengikut tabi'in, hingga kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian, sebelumnya kami mengucapkan permintaan maaf karena terjadi miskomunikasi. Kalau misalnya jamaah sekalian melihat di media sosial di Masjid Al-Falah, itu di flyernya sebelumnya Ustadz Habib Abdurrahman untuk jadwal sekarang. Tapi ternyata kami salah komunikasi, seharusnya Habib Abdurrahman itu besok dan sekarang itu Ustadz Faris Beki. Cuman qadarullah karena memang waktunya terlalu mepet untuk mengganti, maka jadwal kami yang harusnya pekan ketiga ditarik jadi pekan sekarang. Gitu. Jadi insya Allah untuk Habib Abdurrahman di pekan kedua, kemudian setelahnya Ustadz Faris Beki, kemudian setelahnya Ustadz Kamilin. Gitu. Jadi insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita daripada kitab Riyadhus Shalihin, yang dimana di sini kami menggunakan syarahnya yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik, hadirin sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita semua sudah masuk kepada bab baru. Yang sebelumnya kemarin kita membahas hadis-hadis terkait taubat, gitu, terkait taubat, bagaimana cara bertaubat, kemudian keutamaan taubat dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah pada pertemuan kemarin kita sudah menyelesaikannya. Dan sekarang kita akan masuk kepada bab yang baru yang berjudul bab as-sabar, atau yang sering kita sebut dengan sabar. Gitu. Jadi bab yang membahas terkait sabar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan sabar, sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan bahwa Imam An-Nawawi ketika menulis kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau itu punya kebiasaan. Setiap kali masuk kepada bab baru, maka bab baru tersebut pasti dimulai dengan ayat-ayat terkait bab tersebut. Seperti di pertemuan kemarin, kita masuk kepada bab taubat, maka di awal kita nggak langsung masuk ke dalam hadis-hadis taubat, tapi masuknya ke dalam ayat-ayat taubat dulu. Nah, begitu pula yang sekarang, kita semua sebelum masuk kepada hadis-hadis sabar, maka kita akan membahas terlebih dahulu ayat-ayat yang berkaitan dengan sabar. Gitu. Karena dalam hujjiyah, dalam kehujahan dalil-dalil yang ada dalam syariat, itu Al-Quran merupakan menempati tempat pertama daripada seluruh dalil yang ada. Yang pertama kan dalil yang disepakati oleh para ulama itu Al-Quran. Kemudian kedua as-sunnah atau al-hadis. Kemudian setelah itu ijma gitu atau kesepakatan para ulama. Kemudian setelah itu qiyas. Nah, maka dengan untuk menghargai itu Imam An-Nawawi mengurutkan pembahasan-pembahasannya. Yang pertama diurutkan terlebih dahulu dengan ayat-ayat Al-Qur'an gitu terkait dengan sabar ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ayat-ayat Al-Quran, izinkan kami untuk membahas terlebih dahulu tentang pengertian daripada apa itu sabar. Apa itu sabar? Hadirin sekalian, bisa kita lihat, mohon maaf kami ada problem dalam menampilkan layar, jadi sebetulnya saya sudah membuat PPT, cuman qadarullah ada masalah terkait wifi-nya. Jadi kita tidak bisa untuk menampilkan, tapi insya Allah mudah-mudahan itu semua tidak mengurangi manfaat yang bisa kita dapat dari kajian ini.
Pengertian tentang sabar, itu sabar secara bahasa berasal dari kata al-habsu, hadirin sekalian. Atau dalam artinya menahan. Gitu. Jadi yang namanya sabar itu adalah menahan. Nah, secara istilah, secara syariat, maka menurut para ulama, sabar itu atau sabar itu adalah al-habsu an salasati asya. Bahwa sabar itu adalah kita menahan diri dari 3 hal. Gitu. Jadi ada 3 hal yang harus ditahan oleh seseorang yang dikatakan merupakan orang yang sabar. Apa itu 3 hal itu? Pertama, orang yang sabar itu haruslah menahan diri dari lelahnya ketaatan kepada Allah. Jadi yang pertama harus menahan diri dari lelahnya ketaatan kepada Allah. Kemudian kedua, harus menahan diri dari apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, harus menahan diri daripada takdir Allah yang dirasa olehnya pahit. Gitu. Jadi itu 3 komponen orang yang bersabar. Harus menahan diri dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian larangan-larangan Allah, dan terakhir menahan diri dari takdir Allah yang dirasa pahit olehnya. Nah, kita bahas pertama dulu. Apa itu menahan diri dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, hadirin sekalian, sebagaimana mungkin yang kita alami sehari-hari. Saya ingin nanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira Bapak Ibu sekalian enak kita datang ke masjid, kita jalan ke masjid, ataukah kita tiduran di rumah? Enak kita datang ke masjid atau enak tiduran di rumah, Bapak Ibu sekalian? Jawabannya enak tiduran di rumah gitu. Maka akan ada effort yang harus kita keluarkan. Akan ada usaha yang harus kita keluarkan, mulai dari wudunya. Kemudian kita jalan ke masjid gitu. Yang ada motor alhamdulillah, tapi yang tidak ada motor, ada yang naik sepeda datang ke masjid. Kemudian ada yang jalan. Itu semua dilakukan dengan effort atau dengan usaha, hadirin sekalian. Jadi dilakukan dengan usaha. Nah, maka seseorang yang sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap masalah yang dia temui dalam ketaatan tersebut, maka dia akan bertahan daripada masalah-masalah yang dia dapat. Misalnya datang ke masjid misalnya, AC-nya panas gitu, AC-nya gerah gitu. Maka ketika kita menahan diri dari mengeluh terhadap AC yang panas, maka kita telah bersabar. Ketika misalnya imamnya bacaannya lama gitu, terutama misalnya di Masjid Al-Falah saat sholat Qiyamul Lail, imamnya bacaan lama. Nah, orang yang sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menahan diri daripada mengeluh terhadap imam yang lama. Gitu. Itu yang namanya kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kesulitannya yang dilakukan untuk beribadah, maka orang tersebut akan tetap menahan diri daripada ngomel-ngomel, daripada dia mencaci maki, daripada dia kecewa terhadap segala bentuk halangan dalam ibadah tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang terakhir. Ayat 200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Gitu. Pertama, sabarlah kalian, kemudian wasabiru, dan pertambah lagi kesabaran kalian. Kemudian warabitu, dan jagalah perbatasan. Gitu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, supaya kalian dengan sabar tersebut bisa menjadikan diri kalian kepada orang yang beruntung. Gitu. Tuh kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sabar kemudian memperbesar lagi kesabaran kita sampai ke titik maksimal, kemudian kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah kita akan mendapatkan derajat orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Muflihun sama dengan nama Masjid Al-Falah. Nama masjid ini diambil dari kata Al-Falah.
Gitu. Al-falah itu apa? Al-falah itu artinya orang yang beruntung. Dan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ini disebutkan bahwa tidaklah seseorang itu disebutkan dia beruntung kecuali dia mendapatkan dua hal. Itu, kecuali dia mendapatkan dua hal. Orang yang beruntung itu ketika dua hal ini terpenuhi. Pertama, orang yang beruntung adalah orang yang an-najah al-husulu ilan najah. Pertama, dia itu sampai kepada apa yang diinginkan. Gitu. Orang yang beruntung itu seperti itu. Jadi ketika kita beribadah, kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang beruntung adalah orang yang menggapai ridho Allah tersebut. Jadi kalau orang mengatakan bahwa diri dia beruntung, tapi tidak sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejatinya dia bukan orang yang beruntung. Gitu. Jadi pertama, orang tersebut harus bisa menggapai apa yang dia inginkan. Ketika kita ibadah menginginkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keridhaan tersebut akan kita dapatkan. Gitu. Kedua, hadirin sekalian, orang yang disebut al-falah atau al-muflihun adalah orang yang selamat daripada al-marhub, daripada segala sesuatu yang dia tidak inginkan. Gitu. Karena ada kalanya hadirin sekalian, seseorang itu mungkin dia sampai ke finish gitu. Mungkin dia sampai ke finish gitu. Tujuannya dia sampai. Tapi apa yang dia tidak inginkan, apa yang dia hindari, ternyata dia dapat gitu. Misalnya dia sampai ke finish ketika lari, tapi dia kakinya cedera. Gitu. Tapi kemudian dia jatuh, sampai ke finish, tapi dia kakinya cedera. Nah, orang yang beruntung itu bukan orang yang seperti itu. Tapi orang yang beruntung adalah orang yang sampai kepada tujuannya, kemudian dia selamat daripada setiap perkara yang dia tidak inginkan. Gitu. Nah, disinilah hadirin sekalian adalah orang yang disebut dengan orang yang beruntung. Ketika dia sampai kepada tujuan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mendapatkan keburukan-keburukan daripada hal tersebut. Itu orang yang beruntung, yang akan didapatkan oleh orang yang bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hadirin sekalian, sabar yang kedua adalah sabar terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi kan tadi kita sabar menahan segala bentuk cobaan, segala bentuk kecapean kita dalam beribadah. Kemudian yang kedua adalah sabar terhadap larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah itu menurunkan syariat, ada yang namanya amr atau perintah dan ada yang namanya larangan yang harus kita hindari. Kita dilarang untuk mabuk-mabukan. Kita dilarang untuk tidak sholat datang ke masjid. Gitu. Walaupun hadirin sekalian kita ketahui bahwa di mazhab Asy-Syafi'i sholat ke masjid itu hukumnya fardu kifayah. Jadi sholat datang ke masjid itu hukumnya fardu kifayah. Selama ada orang lain yang datang ke masjid, maka kita nggak apa-apa sholat di rumah juga gitu. Maka kita tidak apa-apa sholat sendirian di rumah. Akan tetapi hadirin sekalian, perlu kita ingat bahwa 3 mazhab yang lain selain mazhab Asy-Syafi'i itu sangat amat mengharuskan kita untuk datang sholat ke masjid. Gitu. Jadi sholat ke masjid ini adalah sebuah, menurut mazhab yang lain, antara dia itu fardu, wajib aini atau fardu kifayah. Gitu. Atau dia itu wajib yang boleh digantikan gitu. Dan tidak ada satupun yang mengatakan bahwa sholat ke masjid itu mubah. Jadi artinya kita dikasih pilihan bahwa kita boleh sholat di masjid nggak apa-apa, boleh sholat di rumah nggak apa-apa. Tidak seperti itu. Itu sholat di masjid itu hukumnya antara wajib yang boleh diwakilkan atau wajib kepada setiap orang tersebut. Gitu. Tidak ada lagi yang menyebutkannya sebagai sholat itu mubah yang boleh kita pilih antara sholat di rumah ataupun sholat berjamaah di masjid. Seperti itu. Gitu. Nah, hadirin sekalian, kesabaran yang selanjutnya adalah kita sabar dalam larangan-larangan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang laki-laki itu untuk sholat di rumah sendirian, bahkan dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu pernah bilang bahwa
aku ingin membakar gitu. Aku ingin memerintahkan orang-orang untuk membakar orang-orang yang sholatnya selalu di rumah gitu. Artinya apa? Artinya daripada dia nggak datang ke masjid, maka lebih baik rumahnya dibakar sehingga dia tinggal di masjid dan sholat berjamaah terus di masjid. Gitu. Itu saking kerasnya Rasulullah terhadap seorang laki-laki yang harus dia itu sholat ke masjid. Maka ketika Allah melarang seseorang untuk sholat di rumah, gitu, untuk tidak datang ke masjid, maka larangan tersebut haruslah kita laksanakan dengan penuh kesabaran. Ketika Allah melarang kita untuk misalnya gitu, anak zaman sekarang itu sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, itu banyak dari anak sekarang, na'udzubillahnya hadirin sekalian, banyak dari anak sekarang itu terjerumus kepada yang namanya pergaulan bebas. Terjerumus kepada zina. Bahkan na'udzubillah, kami pernah melihat satu postingan di media sosial yang mengatakan bahwa mayoritas anak SMP sekarang itu sudah pernah melakukan hubungan zina gitu di luar pernikahan. Bahwa bukan mayoritas lah, tapi banyak daripada orang-orang di luar sana dari SMP ataupun SMA itu sudah melakukan yang namanya zina gitu. Kenapa mereka banyak yang melakukan zina? Ya karena yang namanya zina itu nikmat gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsala ammaratum bisu." Bahwa manusia itu punya di dalam dirinya nafsu gitu. Di dalam dirinya itu punya nafsu. Yang nafsu ini selalu memerintahkannya kepada keburukan. Ketika datang kumandang azan, maka nafsu ini selalu membisikkan, sholatnya di rumah aja gitu, ada piala dunia gitu, kita makan di rumah enak santai-santai atau main gitu. Ketika kita bertemu dengan lawan jenis, maka si nafsu tersebut akan selalu berkata kepada kita bahwa hey, itu ada perempuan gitu, coba godain, coba deketin gitu, coba deketin. Dan kadang nafsu ini membuat sesuatu yang milik kita menjadi hambar, sedangkan sesuatu yang diharamkan bagi kita menjadi lebih indah gitu. Atau istilah katanya, kalau kata orang sekarang disebutnya kadang rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Misalnya kita sudah punya istri kita sudah cantik gitu, istri kita sudah cantik, tapi si nafsu ini selalu mengompori kita. Ketika kita membuka HP, maka ada tontonan perempuan, maka kita buka tuh, lihat perempuan badannya bagus, kulitnya bagus, dan lain sebagainya. Maka nafsu tersebut selalu memerintahkan kita terhadap perbuatan yang buruk. Dan orang yang sabar dalam segala larangan Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa melawan daripada nafsu tersebut. Jadi nafsu, sekeras apapun nafsunya itu menjerumuskannya, maka dia akan selalu sabar. Sabar, saya punya istri. Sabar, saya lebih baik sholat ke masjid. Sabar, saya lebih baik melakukan ketaatan daripada kita berbuat maksiat. Gitu. Maka perlu hati-hati hadirin sekalian daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalnya kita lihat keimanan para sahabat, kalau sekarang kan kita biasanya kita kadang meninggalkan sebuah amalan, meninggalkan sebuah ibadah, kadang kita melakukannya dengan alasan, ibadah ini makan sunnah, jadi nggak usahlah kita lakukan gitu, nggak apa-apa kita nggak lakukan saja. Gitu. Misalnya datang waktunya tahajud, maka kita bangun misalnya kebangun malam-malam, kita bisa memilih antara nonton bola atau kita sholat tahajud gitu. Nah kadang kita memilih nonton bola karena bilang bahwa sholat tahajud mah sunnah, mending nonton bola. Gitu. Kadang seperti itu, gitu, seperti itu. Nah, orang yang keimanannya biasa seperti itu, jadi dia bisa meninggalkan amalan-amalan sunnah hanya karena itu sunnah. Gitu. Tapi hadirin sekalian, kalau kita melihat keimanannya para sahabat, yang dimana sahabat ini sudah ijma, kesepakatan seluruh ulama semuanya itu adil, maka kita akan melihat bahwa para sahabat itu ketika dia meninggalkan amalan yang sunnah yang boleh ditinggal, boleh gitu, nggak apa-apa gitu. Yang meninggalkan amalan sunnah itu bahkan sampai menangis. Gitu.
Itu bahkan sampai dia itu merasa menyesal. Dan kemudian dia berazam bahwa minggu depan, pekan depan, saya nggak akan meninggalkannya kembali. Itu yang dilakukan oleh para sahabat yang keimanannya sudah mencapai kepada taraf keimanan setinggi. Maka apa kabarnya dengan keimanan kita yang kita mulai ketika ada amalan-amalan sunnah, maka kemudian kita tinggalkan dengan alasan itu sunnah. Gitu. Siapakah yang menjamin bahwa ketika kita bermudah-mudahan dalam hal yang sunnah, maka siapa yang menjamin kita tidak akan meninggalkan yang wajib? Gitu. Maka siapa yang menjamin? Gitu. Maka hadirin sekalian, kami mewasiatkan khususnya kepada diri kami sendiri dan umumnya kepada kita semua yang hadir sekarang, untuk agar marilah kita sama-sama untuk mendawamkan segala amalan-amalan yang sunnah. Gitu. Kita sholat rawatib gitu, jangan ditinggalkan. Kita kalau bisa tahajud gitu. Jangan beralasan meninggalkan sholat tersebut dengan alasan bahwa itu mah sunnah. Gitu. Jangan seperti itu. Gitu. Nah, selanjutnya hadirin sekalian, kita lanjut kembali. Jenis sabar yang ketiga adalah sabar terhadap takdir Allah yang pahit bagi kita. Gitu. Sabar terhadap takdir Allah yang pahit bagi kita. Karena hadirin sekalian, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-yaumu yauman, bahwa hari itu kata Rasulullah bukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Walaupun ini ada gitu. Tapi di sini kata Rasulullah hari itu hanya ada dua gitu. Hari itu hanya ada dua. Yang pertama, yaumun laka, yaitu hari yang di dalamnya kamu beruntung. Misalnya ketika kita beruntung pada suatu hari kemudian kita dapat rezeki, maka itu disebut dengan yaumun laka. Itu hari yang baik bagi kita. Kemudian yaumun alaika, yang kedua ada hari yang di dalam hari tersebut kita mendapatkan musibah. Jadi hari itu hanya dua, hanya hari yang di dalamnya kita mendapatkan nikmat, atau yang kedua hari yang di dalamnya kita mendapatkan keburukan yang pahit gitu. Nah, jadi takdir itu ada dua, ada takdir yang manis, kemudian ada takdir yang pahit. Kalau takdir yang manis, maka takdir ini mewajibkan bagi kita untuk bersyukur. Gitu. Jadi setiap kali kita mendapatkan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat rezeki, kita dapat anak yang soleh, kita dapat istri yang solehah, gitu. Kita tinggal di lingkungan yang baik, gitu. Maka kewajiban bagi kita setelah mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut, itu wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Dan syukur ini termasuk kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sabar dalam hari yang baik, dalam takdir yang baik, itu termasuk kepada jenis sabar yang pertama tadi, yaitu sabar dalam ketaatan. Jadi kalau kita dapat kebaikan kemudian kita sabar, maka sabarnya itu adalah sabar yang pertama, sabar dalam ketaatan. Nah, yang kedua ada takdir yang pahit, takdir yang tidak enak bagi kita. Kita jatuhlah, kita rugilah, kita dapat musibah dan lain sebagainya. Nah, maka baik yang itu menimpa pada diri kita, karena terkadang musibah itu bisa jadi menimpa kepada diri kita, seperti misalnya kita jatuh, kita mendapat kesakitan dan lain sebagainya, atau bisa juga jatuhnya itu kepada keluarga kita. Itu. Karena ada kalanya musibah itu jatuh kepada keluarga kita. Misalnya keluarga kita itu berantem masalah waris. Itu adalah sebuah musibah yang turun kepada keluarga. Atau musibah tersebut turun kepada mujtama, turun kepada masyarakat yang kita tinggali. Itu sebagaimana musibah-musibah yang kita dapatkan oleh masyarakat Indonesia sekarang. Gitu. Banyak sekali musibah sekarang. Maka ketika mendapatkan musibah-musibah tersebut, wajib hukumnya bagi kita untuk sabar. Dan jenis sabar yang kita gunakan saat mendapatkan musibah tersebut adalah jenis sabar yang ketiga, yaitu sabar ketika mendapatkan keburukan. Gitu. Sabar ketika mendapatkan musibah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Gitu. Nah, hadirin sekalian, di sini penulis menyebutkan
bahwa ketika seorang hamba mendapat musibah, maka lulusannya, kan musibah itu ujian. Musibah itu ujian. Yang namanya ujian, sebagaimana kita di sekolah kan, kalau kita ujian ada yang dapat nilai A+, ada yang dapat nilai A, ada yang dapat nilai B, C, dan sampai seterusnya. Akan ada peringkat-peringkat orang setelah mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula dari ujian ini, Ujian musibah ini akan melahirkan katanya 4 jenis manusia daripada musibah yang Allah berikan kepada kita. Pertama, ada manusia-manusia yang ketika mendapatkan keburukan atau mendapatkan musibah, maka dia itu akan ayyatasakhatu imma biqalbihi au bilisanihi au bijawarihi. Orang tersebut akan selalu mengeluh. Jadi orang tersebut ketika mendapatkan musibah, maka lulusan yang pertama akan ada orang yang keluar daripada musibah ini dengan penuh keluhan. Baik itu keluhannya biqalbihi, keluhannya hanya dipendam dalam hati, atau bilisanihi, atau dikeluarkan dari lisannya, au bijawarihi, atau diekspresikan oleh tubuhnya. Seperti misalnya kalau dalam hati kan kita dapat musibah, kita dalam hati mengutuk. Aduh, ini saya dapat musibah lagi. Itu dalam hati. Kemudian oleh lisan seperti kita mengutuk sumpah serapah. Kita bilang bahwa sial hari ini bla bla bla, kemudian bilang perkataan kancing coplok kalau kata orang Sunda. Binatang anjing itu dibawa binatang-binatang yang ada dikeluarkan. Itu adalah bentuk orang yang mengeluh dengan lisannya. Kemudian bil jawarih, ada yang juga mengeluhnya itu dengan anggota badannya, dengan lempar-lempar piring, dengan mukul-mukul kepala dan lain sebagainya. Jadi lulusannya itu ada, yang pertama adalah orang yang dia itu keluar daripada musibah tersebut dengan penuh keluhan. Nah, maka orang yang seperti ini bukannya dapat pahala, tapi orang tersebut justru malah dapat dosa. Dan keburukan yang dia dapat, hadirin sekalian, itu double. Jadi orang yang mendapatkan musibah kemudian dia dia malah mengeluh, maka dia mendapatkan 2 keburukan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yaitu apa? Yaitu pertama, keburukan karena dia dapat musibah, kan dia dapat musibah. Kemudian keburukan kedua adalah dia dapat dosa. Jadi udah mah dia dapat musibah, dapat dosa lagi. Nah, maka janganlah kita jadi orang yang seperti itu. Orang yang ketika mendapatkan ujian itu malah mereka itu melewati ujian tersebut dengan penuh keluhan. Bahkan na'udzubillah sampai muncul kalimat-kalimat kufur daripada lisannya, seperti misalnya mencela takdir Allah dan lain sebagainya. Maka jangan sampai seperti itu. Kemudian selanjutnya, hadirin sekalian, orang yang mendapatkan musibah, keadaan kedua adalah orang yang fasabru alal musibah. Orang yang kedua, yang levelnya naik ke level kedua adalah orang yang sabar. Orang yang sabar ini seperti apa? Orang yang sabar ini adalah orang yang ketika mendapatkan musibah, dia benci sama musibah tersebut. Dia tidak suka sama musibah tersebut. Misalnya dia dapat kerugian ketika berbisnis, maka orang yang level kedua ini, orang yang sabar, dia itu tidak menyukai takdir tersebut, tapi dia tidak mencela, tapi dia tidak mengeluh. Itu orang yang dimana dia itu disebut dengan level kedua atau orang-orang yang sabar. Nah, hadirin sekalian, orang yang sabar ini adalah seminimal-minimalnya disebut kesabaran seseorang. Jadi seminimal-seminimalnya kita selamat daripada dosa, itu walaupun kita benci kepada musibah tersebut, tapi kita enggak ngapa-ngapain Walaupun hati kita kesel tapi kita tidak ngapa-ngapain, lisan kita tetap kita jaga, perbuatan kita tetap kita jaga. Itu adalah orang yang level kedua. Dan orang ini dia dapat musibah,
tapi dia juga dapat pahala kesabaran. Dia juga dapat pahala kesabaran. Walaupun memang kenyataannya sulit, hadirin sekalian. Gitu. Ketika kita ketika kita itu mendapatkan musibah itu, maka sulit sekali lisan ini untuk tidak ngomel. Sulit, hadirin sekalian. Bahkan itu dialami oleh kami sendiri. Itu bahwa itu hal yang sulit. Makanya karena sulit, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada orang yang bersabar. Gitu. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan dalam kitab Madarikus Salikin, beliau mengatakan bahwa as-sabru mislusmihi. Sabar itu seperti namanya. Jadi di Arab itu, hadirin sekalian, ada satu tanaman kaktus yang disebut dengan sabr. Gitu. Disebut dengan sabar. Gitu. Apa tanaman kaktus tersebut? Tanaman kaktus ini adalah tanaman kaktus yang di dalamnya ada air. Jadi di dalamnya itu ada air, tapi pas diminum pahitnya luar biasa. Itu. Pahitnya luar biasa. Nah, begitu pula sabar yang dalam syariat. Sabar dalam syariat itu murrun mazaqatuhu, dia itu rasanya pahit. Jadi sabar itu ketika kita dapat musibah memang pahit gitu. Tapi lakinna awakibahu ahla minal asal. Akan tetapi buah daripada kesabaran tersebut lebih manis daripada madu. Gitu. Jadi sabar itu memang pahit ketika dijalani, tapi buah daripada kesabaran tersebut, ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala lebih manis daripada madu. Gitu. Nah, selanjutnya hadirin sekalian, itu tadi kita bahas tingkatan kedua. Orang yang mendapatkan musibah, level 2-nya itu dia benci terhadap musibah tersebut, tapi dia tidak ngapa-ngapain. Dia diam, dia sabar. Nah, tingkatan ketiga hadirin sekalian, orang yang mendapatkan musibah adalah orang yang ketika mendapatkan musibah yang dilakukan olehnya adalah ar-ridho. Dia itu ridho terhadap musibahnya. Gitu. Tidak merasa bahwa musibah itu dia benci, tidak gitu. Orang yang ridho adalah orang yang ketika mendapatkan musibah tersebut, dia selalu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bahwa segala musibah yang kita dapat itu berasal dari Allah. Dan sesungguhnya kita semua akan kembali lagi kepada Allah. Maka tidak akan lagi muncul dalam diri kita rasa benci. Gitu. Tidak akan muncul lagi dalam diri kita rasa benci. Itu level ketiga. Ketika dia bukan benci terhadap musibah tersebut, tapi dia malah ridho. Gitu. Dia pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu level ketiga. Dan level keempat hadirin sekalian, yang dimana ini level tertinggi, yang orang yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa, adalah asyukur. Orang yang ketika mendapatkan musibah, dia melakukan syukur. Gitu. Dia tidak ada kalimat buruk dalam lisannya, dia tidak hanya ridho, tapi dia malah bersyukur. Gitu. Ketika mendapatkan musibah, gitu. Kenapa dianjurkan untuk bersyukur ketika melihat musibah, hadirin sekalian, ketika mendapatkan musibah? Karena dalam hadis, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mendapatkan musibah, Rasulullah itu, hadirin sekalian, ketika mendapatkan musibah, ditanya oleh para sahabat, maka jawaban Rasulullah adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Bahwa alhamdulillah terhadap segala sesuatu yang aku dapatkan. Gitu. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Dan itu disunnahkan bagi kita, hadirin sekalian. Ketika kita mendapatkan musibah, ketika ditanya kabar, misalnya kita sudah tua, kita punya penyakit darah tinggi, gula dan lain sebagainya, sampai misalnya mohon maaf kita tidak bisa sholat sempurna, kita hanya bisa sholat sambil duduk. Nah, maka orang yang sudah sampai kepada tingkatan keempat ini, ketika dia ditanya, Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Maka yang keluar dari lisannya itu bukan mengeluh,
gitu. Karena kan kadang ketika ditanya bagaimana kabarnya, kadang kita semuanya kita ungkapkan gitu. Saya lagi sakit lutut, saya lagi ini, saya ini, kemarin saya kerugian dan lain sebagainya. Kadang kan kita seperti itu gitu. Tapi orang yang mencapai level keempat ini bukannya dia menyebutkan keluh kesah, tapi dia yang keluar dari lisannya malah kata alhamdulillah. Itu alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah terhadap segala sesuatu musibah apapun yang sampai kepada kita. Gitu. Ini adalah kesabaran tingkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dapat musibah bukan mengutuk, bukan kecewa, tapi yang keluar dari lisannya adalah alhamdulillah. Gitu. Ini tingkatan paling tinggi daripada seorang yang bersabar. Gitu. Bahkan ketika ditanya orang yang sabar ini, kenapa kamu malah bilang alhamdulillah? Maka disebutkan inna halawata ajriha ansatni mirarata sabriha. Bahwa iya memang sabar ini pahit. Gitu. Memang sabar ini pahit, tapi manisnya ganjaran yang akan diberikan Allah kepada orang yang bersabar itu saya rasa lebih manis daripada pahitnya musibah tersebut. Gitu. Jadi itulah yang bisa memotivasi seseorang walaupun dia dapat musibah tapi masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia di pikirannya, di kepalanya adalah bahwa kalau saya sabar, saya bakal mendapatkan ganjaran yang lebih besar daripada keburukan yang saya dapat ini. Maka bisalah orang tersebut untuk ikhlas dalam segala sesuatu yang dia dapatkan walaupun musibah yang berat baginya. Gitu hadirin sekalian. Jadi itu 4 tingkatan orang yang ketika mendapatkan musibah. Maka iyyakum bil halatil ula. Maka harus kita hindari minimal keadaan yang pertama. Gitu. Ketika kita dapat musibah maka jangan kita jadi orang yang pertama yang selalu berkeluh kesah bahkan sampai keluar kekufuran daripada kalimat kita. Gitu. Tapi kalau bisa kita sampai kepada tingkatan keempat yang orang ketika mendapatkan musibah bukannya mengeluh tapi malah berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah segala puji bagi Allah terhadap segala sesuatu yang Allah timpakan kepada saya. Itu. Nah, itu hadirin sekalian terkait muqaddimah daripada sabar. Itu daripada sabar itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita ketika nanti kita membahas ayat-ayat dan hadis-hadis terkait sabar, maka kita tahu yang dimaksud sabar itu ini loh gitu. Dan tingkatan sabar yang menjadi tujuan kita itu ini loh gitu. Enggak cuman tingkatan yang ini tapi tingkatan yang lebih tinggi lagi. Seperti itu hadirin sekalian yang perlu kita ketahui daripada sabar ini. Nah, kemudian kita lanjut kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala terkait yang berkaitan dengan sabar. Yang pertama ada dalam surat Ali Imran. Itu surat Ali Imran surat ke-3 gitu. Terkadang sebagian dari kita itu salah mengucapkan surat ini, nama surat ini. Kadang menyebutnya dengan surat Al Imran gitu. Padahal salah hadirin sekalian. Yang betul adalah Ali Imran gitu, yang artinya keluarga Imran. Nah, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat terakhirnya ayat 200, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun gitu. Kalau wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa kata isbiru, sabar yang pertama di sini maksudnya adalah sabar dalam musibah gitu. Sabar dalam bukan sabar dalam musibah, mohon maaf. Sabar dalam menghadapi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi jenis sabar yang kedua katanya. Jadi sabar terhadap hal yang diharamkan pertama. Gitu. Kedua, wasabiru, dan tingkatkan kesabaran kalian sehingga sabarnya itu bukan cuman meninggalkan yang haram, tapi kesabarannya itu sampai kepada kesabaran kita bertahan untuk melakukan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kita mengeluh terhadap imam yang lama. Tidak ada lagi kita mengeluh terhadap
khotib yang lama gitu. Tidak ada lagi seperti itu gitu. Dan tidak ada lagi kita mengeluh dalam segala musibah, dalam segala ketaatan amalan-amalan sehingga kita mengatakan bahwa amalan ini mah sunnah, jadi nggak apa-apa kita tinggalkan gitu. Nah, orang yang sabar dalam ketaatan tidak akan berkata dari lisannya bahwa ini mah sunnah sehingga nggak apa-apa kita tinggalkan gitu. Itu sabar yang kedua. Kemudian warabitu gitu. Warabitu di sini, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian lihat dalam Al-Qur'an versi Kemenag disebutkan robitu ini ribat, menjaga perbatasan. Padahal kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ribat ini itu tidak selalu berarti menjaga perbatasan. Jadi negara kan zaman Rasulullah itu ada beberapa sahabat yang ditugaskan di perbatasan negeri muslim dan negeri kafir. Tujuannya apa? Tujuannya kalau ada musuh menyerang, dia jaga-jaga di sana gitu. Nah, tapi di sini maksudnya bukan seperti itu. Maksud daripada robitu ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, isbagul wudu'i alal makarih, bahwa orang yang menyempurnakan wudu sampai sela-sela jarinya dibasuh gitu, sampai semuanya dibasuh, kan repot. Tapi ini sunnah Rasulullah gitu, sampai kita seperti itu. Wa kasratul khuta ilal masajid, dan orang yang bersabar melewati banyaknya langkah menuju ke masjid gitu, walaupun masjidnya jauh dia tetap sabar untuk melangkah. Kemudian wantidharus sholati ba'da shalah, sabarnya seseorang untuk menunggu antar waktu sholat gitu. Habis maghrib dia sabar untuk tidak keluar, untuk tidak main-main gitu. Dia sabar menunggu untuk bisa sholat gitu. Bahkan sampai ikut kajian di sholat sampai sholat isya nanti. Nah, maka fadzalikumur ribat. Maka inilah ribatnya seorang yang beriman gitu. Jadi jaga perbatasan kita itu, hadirin sekalian, kita dengan melakukan setiap ketaatan dengan totalitas. Itu adalah ribat kita. Bahkan disebutkan Rasulullah di sana, fadzalikumur ribat. Disebutkan dua kali untuk menunjukkan bahwa ini tuh benar-benar amalan yang penting gitu. Jadi kita kalau setiap melakukan ketaatan harus totalitas gitu. Jangan sholatnya cuman kulhu doang gitu. Tapi mulailah di-upgrade sholat kita menjadi lebih berkualitas daripada sebelumnya. Maka itulah yang disebut dengan ribat, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 200 gitu. Itu robit. Kemudian wattaqullah. Nah, orang yang bisa melaksanakan kesabaran-kesabaran tadi barulah disebut dengan orang yang bertakwa. Gitu. Orang yang bertakwa itu pasti sabar, hadirin sekalian. Jadi kalau antum mau jadi orang yang bertakwa, minimal ujian sabar harus lulus dulu. Gitu. Jangan sampai kita tidak lulus ujian sabar. Nah, itu ayat dari Ali Imran ayat 200. Kemudian waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Itu sungguh kalian itu akan mendapatkan berbagai macam musibah. Yaitu apa? Minal khauf. Gitu. Kita dari rasa al-khauf, takut gitu. Nah, takut ini adalah faqdul aman. Itu kadang kita tinggal di rumah tapi kadang kita tidak merasa aman. Nah, itu merupakan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walju, kita dapat musibah berupa kelaparan gitu. Kita lapar. Wa naqsim minal amwal, kita uangnya kurang gitu. Kita tidak punya uang gitu. Wal anfusi was samarat, kita takut kematian gitu, atau kita takut segala bentuk investasi kita gagal. Nah, maka hadirin sekalian, ketahuilah Allah itu menjamin kita pasti akan mendapatkan musibah tersebut. Jadi tidak ada satupun orang di dunia ini yang bebas daripada cobaan tersebut. Gitu. Nah, dan balik lagi, kan orang yang lulus daripada cobaan tersebut ada 4 macam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin. Maka bergembiralah orang-orang yang menjalani segala musibah tersebut dengan kesabaran. Yaitu siapa? Yaitu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika dia mendapatkan musibah tersebut, dia bukannya mengeluh tapi berkata segala sesuatu berasal
berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya kami akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Al-Baqarah ayat 155. Selanjutnya ada juga firman Allah lagi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa orang yang sabar, walaupun sabar ini seringkali kita katakan, kesabaran saya terbatas. Kadang kan kita seperti itu. Kadang kita berkata kesabaran saya terbatas. Padahal hadirin sekalian, sebetulnya yang namanya sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Sebagaimana akibat, sebagaimana pahala yang bisa kita dapat daripada sabar tersebut. Yaitu bahwa bahwa kesabaran tersebut akan kita sebagaimana ganjaran dari sabar tersebut tidak akan ada akhirnya. Bighairi hisab, tidak ada akhirnya. Sudah masuk waktu Isya. 1 menit lagi, siap. Nah, selanjutnya hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur, bahwa barang siapa yang sabar kemudian sabarnya ini diiringi dengan pengampunan. Jadi kalau ada orang lain yang berbuat dosa kepada dia itu tidak hanya sabar tapi dia memberikan ampunan kepada orang tersebut, maka inna dzalika min azmil umur, maka hal tersebut adalah yang paling utama. Nah, terakhir ada pertanyaan di sini pembahasan bahwa tadi kan sabar itu harus diiringi dengan pengampunan. Nah, pertanyaannya, apakah setiap orang yang berdosa harus kita ampuni? Setiap orang yang jahat kepada kita harus kita ampuni? Jawabannya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah tidak, hadirin sekalian. Tidak semuanya, tergantung. Kalau misalnya kita melihat orang tersebut dia berdosa kepada kita, tapi kalau kita maafkan, kalau kita tidak beri dia hukuman, maka dia akan mengulangi kembali dosa-dosa tersebut. Itu sebagaimana yang dilakukan kemarin sempat ramai, ada orang yang udah pacaran, tinggal bersama, kemudian disiksa pacarnya tersebut, maka itu jangan diampuni gitu. Kenapa? Karena kalau kita mengampuninya, maka orang tersebut pasti akan mengulangi perbuatan tersebut. Maka terhadap orang yang seperti itu, jangan kita ampuni. Enggak boleh gitu hukumnya. Supaya apa? Supaya dia jerak. Kemudian kalau orangnya akan bertaubat, maka barulah kita boleh mengampuni orang tersebut. Nah, karena sudah masuk waktu Isya, kita tutup kajian kali ini. Dan alhamdulillah ayat-ayatnya juga sudah selesai. Jadi insya Allah di pertemuan depan, insya Allah kita akan melanjutkan kembali dari hadis-hadis terkait sabar. Ayat-ayat sudah selesai, maka selanjutnya insya Allah kita akan bahas terkait hadis-hadisnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.